Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat-Nya lah kita telah dapat berkumpul, kita telah dapat untuk melaksanakan mata kuliah pedagogik olahraga. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati. Yang pertama Profesor Busel, yang kedua Dr. Damra sebagai dosen pengampu kita pada mata kuliah pedagogik olahraga. Selanjutnya yang kita hormati rekan-rekan sesama mahasiswa pendidikan olahraga S2. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Furnandi, mahasiswa S2 PJOK Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang analisis penerapan olahraga di masa pandemi secara pedagogi. Mohon diikuti, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita. Pada masa pandemi saat sekarang ini, kita diharuskan untuk selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan selalu memakai masker. Lantaran seperti itu, banyak hal yang muncul pada kegiatan olahraga. Karena kegiatan olahraga sifatnya memang berkumpul dan tidak menjaga jarak. Kemudian begitu pula permasalahan yang muncul di sekolah. Dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka kita tidak akan bisa melaksanakan PJOK sesungguhnya atau yang seperti biasanya pada saat pandemi saat sekarang ini. Itu masalah yang muncul pada saat sekarang ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membahas permasalahan, untuk mengurai permasalahan tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang olahraga pendidikan. Dalam undang-undang olahraga pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal atau non formal pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah bisa membentuk karakter siswa, mengembangkan kreativitas, serta bisa membentuk fisik dan kesegaran dari peserta didik tersebut. Dan di dalam pendidikan nasional tersebut juga dijelaskan bahwa pendidikan PJOK itu harus masuk di setiap jenjang pendidikan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Kemudian di dalam standar pendidikan nasional tersebut juga guru harus menguasai, guru dan kepala sekolah harus menguasai 8 standar, yang mana 1 sampai 5 itu dikuasai oleh guru, sedangkan nomor 6, 7 dan 8 itu harus dikuasai oleh kepala sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan rencana awal yang kita buat yang untuk menetapkan apa-apa yang harus kita tentukan untuk kelulusan siswa. Kemudian yang kedua adalah standar isi. Standar isi adalah dokumen kita atau perangkat pembelajaran kita untuk mengajar, yang terdiri dari misalnya ada silabus, program tahunan, program semester,
kemudian ada KKM, dan juga ada yang disebut dengan LPP. Mungkin keseluruhan yang saya sebutkan tadi kita sudah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga ada standar proses. Standar proses ini bagaimana kita mengajar. Kita mengajar itu sesuai yang sudah kita rencanakan tadi. Di standar isi kita sudah merencanakan. Kemudian di proses kita menumpahkan atau menyampaikan yang sudah kita rencanakan tadi pada standar isi. Dan standar proses itu kita tatap muka dengan siswa. Kemudian yang keempat ada standar penilaian. Standar penilaian adalah bagaimana hasil yang sudah kita beri, materi yang sudah kita berikan kepada siswa. Kemudian siswa sudah mengerjakan dan itu kita nilai sehingga dapatlah nanti penilaian dari siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah standar guru dan tenaga kependidikan. Guru adalah kita dan kita harus profesional menguasai daripada sesuai dengan profesi kita. Kalau PJOK tentu kita harus menguasai yang namanya PJOK. Kemudian di sini disebutkan adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah itu yang membantu guru. Contohnya di sekolah ada TU, operator, penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 678 ini ranahnya kepala sekolah. Mungkin dalam standar sarana pembiayaan dan standar pengelolaan itu ranahnya kepala sekolah dan kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang ini di sini. Kemudian selanjutnya yang kedua kita akan mencoba membahas tentang pedagogik olahraga. Yang pertama pengertian pedagogik olahraga. Pedagogik olahraga adalah suatu disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan sub-disiplin ilmu keolahragaan lainnya sebagai landasan untuk semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Itu pengertian tentang pedagogik olahraga. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang ruang lingkup pedagogik olahraga. Ruang lingkup pedagogik olahraga yang pertama tentu ruang lingkupnya adalah tempat kita mengajar. Di tempat kita mengajar tentu sekolah ruang lingkup yang pertama ruang lingkupnya. Kemudian ruang lingkup pedagogik olahraga tentu di tempat atau di klub-klub tempat latihan yang ada di luar sekolah. Contohnya ada klub bola, ada klub karate, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan mencoba membahas tentang tujuan pedagogik olahraga. Tujuan dari pedagogik olahraga bukan sebagai sekedar transmisi pengetahuan atau pengajaran tentang gerak tubuh yang benar. Memandang siswa sebagai penerima pasif, tidak kritis, polos, dan tidak berdaya. Tujuan pedagogik olahraga selain untuk membentuk dan menginformasikan juga harus menafsirkan fenomena untuk mendapatkan manfaat dari studi tentang evolusi dan transformasi olahraga kontemporer dan mengeksplorasi kemungkinan baru dalam tindakan pedagogis mempromosikan pengetahuan dan kekritisan praktisi olahraga. Selanjutnya, kita akan coba yang keempatnya kita akan mencoba membahas tentang manfaat pedagogik olahraga. Di sini ada beberapa manfaat pedagogik olahraga. Yang pertama yaitu menjelaskan
dan memahami gejala-gejala psikologi seperti tingkah laku, pengalaman yang terjadi dalam aktivitas olahraga. Jadi di sini dapat kita jelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi kepada siswa kita atau atlet kita. Itu tentunya di dalam ruang lingkup klub atau di sekolah yang memang mempelajari PJOK atau klub-klub yang memang berhubungan langsung dengan olahraga. Contohnya ada klub sepak bola seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian ada pembelajaran PJOK, klub badminton, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari pedagogik adalah untuk meramalkan probabilitas atau kemungkinan yang bisa terjadi dalam olahraga sehingga atlet memiliki kesempatan untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi manfaatnya adalah itu supaya atlet itu bisa menghadapi masalah-masalah yang mungkin muncul pada saat dia bertanding atau pada saat dia belajar dan lain sebagainya. Itu pembahasan kita tentang pedagogi olahraga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kajian pedagogik olahraga. Di sini ada beberapa macam tentang kajian dari pedagogik olahraga. Yang pertama di sini akan kita bahas adalah teacher behavior atau sama dengan perilaku guru. Contohnya di sini meliputi yaitu contohnya di sini kita meliputi apa jenis umpan balik yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bagaimana cara mengajar guru penjas, bagaimana cara yang pertama bagaimana cara mengajar guru SD, kemudian yang kedua bagaimana cara mengajar guru SMP, kemudian bagaimana cara mengajar guru SMA. Ketiga itu tidak mungkin sama. Kemudian berapakah jumlah waktu guru dalam mengajar? Kemudian bagaimana perilaku guru tersebut dalam mengajar? Yang terakhir tentang perilaku guru adalah bagaimana perilaku tersebut memperlakukan siswanya. Lanjut yang kedua, kita akan membahas tentang perilaku siswanya. Jadi di dalam membahas perilaku siswa itu yang dibahas adalah bagaimana tingkah laku atau perilaku siswa tersebut. Yang pertama kepada temannya, yang kedua kepada gurunya, kemudian yang ketiga kepada orang tuanya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang efektivitas guru. Yang di sini yang akan kita bahas tentang aktivitas guru adalah bagaimana keefektifan guru dalam mengajar. Kemudian bagaimana keefektifan guru dalam latihan. Kemudian siswanya juga seperti itu. Bagaimana siswanya efektif dalam menghadapi gurunya. Kemudian juga dibahas sini bagaimana guru efektif memanfaatkan jam atau waktu yang sudah diberikan oleh sekolah atau di tempat dia latihan supaya maksimal. Lanjut tentang isu-isu keguruan. Isu-isu yang keempatnya adalah isu-isu keguruan. Di sini meliputi bagaimana guru itu supaya berkompetensi, dan itu banyak yang harus dilakukan oleh guru supaya berkompetensi. Salah satunya adalah pelatihan, mencari wawasan sendiri, mencari informasi dari internet. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana guru tersebut atau pelatih melawan kemalasan yang ada pada dirinya. Tanpa itu tidak bisa kita pungkiri, setiap manusia mempunyai rasa malas, dan bagaimana melawan kebosanan menghadapi atletnya atau
menghadapi siswanya. Kemudian yang terakhir, kajian pedagogi olahraga adalah tentang kurikulum. Guru yang baik adalah guru yang menguasai kurikulum. Kalau guru tidak bisa menguasai kurikulum, maka mustahil dia akan mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh sekolah atau dinas pendidikan tempat dia berada. Begitu juga dengan pelatih juga harus menguasai hal-hal apa yang harus diberikan kepada atletnya. Jadi penguasaan kurikulum harus dikuasai oleh guru ataupun pelatih. Oke, mungkin itu pembahasan kita tentang kajian pedagogi olahraga. Kemudian kita lanjut. Ini permasalahan yang tadi disebutkan, yaitu olahraga di masa pandemi. Dengan masalah-masalah yang muncul tadi, maka kita harus memutar strategi bagaimana olahraga itu harus tetap jalan. Karena olahraga merupakan bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita. Mau tak mau kita harus berolahraga, karena dengan berolahraga kita dapat melawan COVID-19 itu sendiri. Salah satu syarat untuk melawan COVID-19 adalah daya tahan, dan untuk meningkatkan daya tahan kita harus berolahraga. Jadi dalam masa pandemi kita harus tetap olahraga, cuma caranya yang berbeda lagi. Kalau biasanya kita bersama-sama di lapangan, biasanya kita bersama-sama di lapangan voli, di track dan sebagainya, sekarang kita ubah. Olahraga pada masa pandemi cukup kita lakukan di rumah saja. Olahraga yang dapat dilakukan di rumah, yang pertama mungkin kardio. Kardio adalah olahraga yang efektif untuk membakar lemak dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contoh olahraga kardio yang bisa kita lakukan di rumah adalah seperti lompat tali atau bermain skipping. Itu bisa kita lakukan di rumah, itu sangat efektif kita lakukan di rumah, tidak memerlukan lapangan yang terlalu luas dan bisa dilakukan di pekarangan rumah. Lakukan saja sebanyak 30 menit seharinya. Itu yang pertama. Yang kedua, senam aerobik. Senam aerobik juga kita bisa lakukan di rumah. Senam aerobik juga efektif untuk membakar lemak, juga efektif untuk peningkatan daya tahan tubuh kita. Lanjut, yang ketiganya adalah yoga. Yoga mungkin efektif untuk menenangkan atau menenangkan tubuh kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu olahraga yang bisa kita lakukan pada saat pandemi di rumah. Lanjut, kemudian PJOK di masa pandemi COVID-19. Pada masa saat pandemi COVID-19, pembelajaran PJOK juga bisa kita lakukan di rumah. Tentu nantinya menggunakan media-media. Contohnya banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah dalam bentuk penugasan. Salah satunya misalnya melakukan jogging selama 20 menit, kemudian direkam, atau melaksanakan passing pada permainan bola voli, passing bawah sebanyak 10 kali direkam. Kemudian bisa juga melaksanakan passing dalam sepak bola, passing menggunakan kaki bagian dalam selama 10 menit dan direkam. Kemudian rekaman-rekaman tersebut itu dikirimkan ke Google Form atau ke WA pribadi guru, atau nanti bisa dibuatkan satu grup dalam WA tersebut, kemudian dikirimkan ke sana. Dari sana nanti bisa kita melakukan penilaian. Tentunya juga tidak harus sembarangan, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan LPP kita. Tentu LPP kita akan berubah pada saat COVID ini, tidak seperti biasanya. Sesuai dengan LPP yang dibuat secara luring. Kemudian kita kirim melalui Google Form atau melalui WhatsApp. Dan ini juga tidak mudah. Akan pada
eh, pelaksanaan kurikulum seperti ini akan ada kendala-kendalanya. Ya, akan ada kendala-kendalanya. Kendala yang pertama mungkin tentu HP, karena kita menggunakan media HP. Tidak semua siswa mungkin mempunyai HP yang memiliki Android. Ya, jadi itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua yang akan mungkin muncul adalah siswa punya HP, namun tidak memiliki paket. Jadi kalau kendala yang kedua mungkin solusinya udah ada dari pemerintah dengan memberikan paket-paket gratis kepada setiap pelajar dan gurunya. Lanjut, kendala yang selanjutnya adalah sinyal. Kita tahu kita berada di Kabupaten Sijung, kita tahu reliefnya Kabupaten Sijung itu seperti apa, dan beberapa daerah memang tidak mempunyai sinyal, dan itu juga terjadi permasalahannya. Dan banyak keluhan itu dari siswa, banyak mereka melakukan hingga 10 km mencari daerah tetangga untuk mendapatkan sinyal. Jadi itu mungkin beberapa kendala yang mungkin muncul pada pada pembelajaran PJOK secara luring. Kita lanjut. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut itu ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan oleh penulis. Yang pertama, perlunya kembali ada pelatihan-pelatihan. Dalam pembelajaran penjas, tentu untuk mendapatkan merubah sesuatu yang biasa ke tidak yang biasa itu memang tidak mudah. Tentu harus ada bimbingan-bimbingan teknis yang bisa dilakukan oleh tentu dinas pendidikan terkait, sekolah terkait, atau organisasi-organisasi lainnya yang ada di daerah tersebut. Itu mungkin alternatif pemecahan masalah yang pertama. Yang kedua, mencari referensi. Jadi kalau sudah ada pelatihan-pelatihan, bisa kita perkuat dengan mencari referensi. Referensi yang pertama tentu dengan mudah pada saat sekarang ini bisa melalui media internet, dan kita mungkin sudah sebagian besar mungkin semua setiap guru itu sudah mempunyai namanya HP Android. Jadi dengan HP saja itu sudah bisa mendapatkan referensi tentang masalah-masalah yang tadi, tentang bagaimana cara mengajar pada saat pandemi ini. Lanjut, pemberian informasi kepada pelaku olahraga. Jadi ini bisa kita lakukan secara berkolaborasi, kemudian juga bisa kita laksanakan secara komunikasi. Jadi yang tahu memberikan informasi kepada yang tidak tahu, dari guru yang tahu memberi informasi kepada guru yang tidak tahu. Kemudian pelatih yang tidak tahu mengasih informasi kepada pelatih yang tahu, sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Lanjut, kesimpulan. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama tentang Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan non formal pada setiap jenjangnya. Yang kedua, kesimpulannya adalah pedagogik olahraga adalah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya sebagai landasan untuk semua praktek dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Lanjut, kesimpulan kita, berolahraga bisa dilakukan pada saat masa pandemi. Bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, kesimpulannya adalah pembelajaran PJOK bisa kita laksanakan pada saat pandemi dengan trik-trik, dengan kreativitas guru yang tinggi, dan bagaimana bimbingan dari sekolah, kepala sekolah, dan lain sebagainya bisa kita laksanakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saran. Di sini penulis menyarankan beberapa hal. Yang pertama adalah pelaku olahraga, pelatih
itu pelaku olahraga bisa jadi pelatih itu bisa membuat program latihan itu sesuai dengan pandemi COVID-19. Sekarang udah banyak ya tim-tim atau tim-tim sepak bola melakukan latihan-latihan. Mereka membuat program yang memang sesuai dengan protokol COVID-19. Kemudian klub-klub lain seperti tinju dan lain sebagainya. Dan kemarin sudah dilaksanakan juga PON. Dalam PON itu para pelatihnya itu menggunakan program-program latihan yang disesuaikan dengan protokol COVID-19. Lanjut, guru PJOK juga seperti itu, menyesuaikan kurikulum menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Banyak trik, hal, dan kreativitas yang bisa dilakukan oleh guru olahraga dalam melakukan pelajaran pada saat pandemi COVID-19. Terakhir, mungkin itu saja pembahasan kita tentang analisis penerapan olahraga pada saat pandemi COVID-19. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Andi Fonandi tak lepas dari kesalahan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.